sebelum game gue juga ngobrol sama Mas Junas, direktur IBL gitu, lama berdiri kita hampir sejam kita ngobrol gitu bagaimana dia sepakat bahwa kita harus tingkatin level kompetisi gitu. Tapi kecuali kalau dia mau main lagi ya, nggak tahu ya gitu. Kau main timnas tapi kau 40. Iya. Yo, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Akhirnya kita punya tinggal satu lagi pertandingan di FIBA Asia Cup. Satu pertandingan terpenting, mungkin terpenting di tahun ini sepanjang sejarah ini ya, untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Hari ini, pada saat kita syuting ini, kita baru saja kalah lawan Australia. Berapa Mas? 78-53. 78-53. Hasil yang bagi kami di sini di Main Basket Podcast sudah kami prediksi sejak awal karena angka nggak bohong, angka yang kita pakai dalam hal ini adalah ranking FIBA. Australia itu ranking 3 baik secara angka maupun secara performa. Kita lihat dari game-game sebelumnya bagaimana Australia punya permainan yang luar biasa, mengalahkan lawan-lawan sebelumnya, kemudian lawan Indonesia juga menang. Dari game tadi kita lihat bareng-bareng, barangkali ada yang tidak bisa lihat di sana, ada yang bisa lihat online, ada juga nggak bisa lihat. Kita cukup bisa ngimbangin sampai 1,5 kuarter lah, 1,5 kuarter. Habis itu nggak seimbang, terlihat nggak seimbang. Jadi mereka mulai ketat defense-nya, kita mau ngembangin permainan kayak apa juga kayak udah mentok gitu. Nembak akhirnya cuma di 5 detik terakhir atau 6 detik terakhir baru kita bisa nembak, itu pun dalam posisi yang sangat sulit sehingga ya begitu. Tapi rasanya banyak pelajaran yang bisa diambil dari game tadi, dan seperti biasa kita akan minta bahas dari Dimas sama Adrian. Dimas dulu, Mas, gimana Mas? Ya sesuai ekspektasi lah. Sesuai ekspektasi yang kita jaga ya, kita nggak terlalu besar ekspektasinya ya. Ekspektasi gue itu yang tadi ya udah. Ya kalah dari berbagai hal semuanya. Ya, tapi yang paling kelihatan banget ya bench player lah. Bench player paling kelihatan 45 poin kalau nggak salah Australia, seingat gue. Yes, dan bench player kita ya itu gue bilang. Ya itu, 12. Maksudnya mau kayak gimana pun memang sulit nih ya. Kalau sebagai pemain bench itu sangat sulit. Setelah lo duduk masuk itu menggantikan itu sulit banget. Tidak ujuk-ujuk panas langsung. Iya. Dan kenapa selalu disalahkan? Kalau nggak disalahkan? Iya, nggak disalahkan. Kenapa selalu dilihat pemain bench dibandingkan dengan pemain starting five? Karena kalau kata coach-coach zaman dulu, pemain bench itu yang ngelihat pertandingan. Oke, mengamati. Iya. Jadi dia masuk, kalau buat kesalahan juga, ya ngapain berarti gitu. Berarti kan nggak siap. Iya. Nah itu yang sejauh ini ya gue masih percaya sama starting five, belum terlalu percaya dengan pemain bench gitu loh. Itu yang kesulitan. Di game ini kelihatan banget ya, itu ekspektasi kita memang gitu loh. Setelah mereka masuk ya itu yang terjadi. Ya udah itulah dia pemain bench kita gitu. Kalau sebelum ke Adrian, kalau dalam kacamata gua sebenarnya dalam rangkaian pertandingan sejak SEA Games sampai sekarang nih, gua rasa kita itu sudah menyaksikan performa terbaik dari timnas kita yang kita punya gitu. Jadi akan sangat sulit untuk melihat lagi yang lebih dari itu menurut gua secara pribadi. Walaupun masih bisa diperas, masih ada sisanya untuk keluar sehari-harinya. Tapi ya seperti yang kita bilang sebelumnya, ekspektasi harus tetap dijaga. Adrian, gimana Adrian? Iya, kurang lebih sama lah ya. Ya kurang lebih sama. Beberapa bener bench juga sempat 0 poin saat bench lawan udah berapa puluh poin gitu. Jadi poin-poinnya yang didapat dari bench juga datangnya coming late. Jadi pas mereka tadi gue yakin tuh Coach Milos tadi kan mainnya lama tuh starting five-nya. Nah itu waktu mau ganti tuh masih mikir banget tuh dia. Gue ganti nggak ya? Gue yakin tuh. Gue ganti. Karena harus. Karena apa ya? Kalau mungkin Bolden kita bisa peras sampai 40 menit lagi, karena kemarin kan 40 menit tuh. Tapi Pras, Bram mungkin bisa 1 kuarter, Brandon, gitu. Derek, ya itu akan menjadi lebih beda lagi gitu, physically-nya gitu. Dan dia kayaknya waktu unggul di kuarter 1, akhirnya coba masukin bench supaya nanti kuarter 2-nya bisa balik lagi mereka nih. Ternyata catch-up-nya late. Karena kan sebenarnya kita paling jeleknya di kuarter 2 kan. Iya. Nah, termasuk tadi ada time out. Buat strategi inbound berhasil. Turnover
Turnovers ya? 5 second. Oke. Yang- Oh iya Ya yang kan? awal. Padahal itu play Iya. dari SEA Games. Iya, benar, Play yang dari awal. SEA Games Telat ya, yang telat keluar ya, telat. dia. Si Yuda tadi yang Iya benar. telat tadi. Bukan. Iya benar. Oke, same play. Oke, ayo. Ya, lama gitu kan. Jadi kayak gitu. Tapi ya gua kurang setuju tadi masalah apakah ini sudah yang terbaik. Menurut gua masih bisa Bisa, tapi Oh iya. ya ini enggak maksudnya dari tim ini ya. Ah. Dari tim ini masih bisa, tapi harus di-encourage lebih lagi dari tim pelatih menurut gua. Ya. Karena banyak poin yang gua tadi ya, utamanya gua kalau ada yang duduk di dekat media, gua pasti dengar teriakan gua bahwa gua minta gua teriak dari tadi by yourself Ya, untuk para pemain Indonesia. Kenapa? Brandon dapat switch dijaga Sam Froling, Bram dapat switch dijaga Sam Froling, Thon Maker, Agassi dijaga akhirnya sempat poin 2 kali attempt 1 kali poin dijaga, tapi mereka nggak one on one gitu, Ya. try gitu, Ya. dan drive, dan akhirnya di kuarter ketiga itu dilakuin di 5 menit pertama tim foul. Langsung ya Australia. Iya, 5 menit tuh tim foul tuh Australia itu. Ya. Sayangnya di 5 menit selanjutnya nggak dilakuin lagi, dan akhirnya dalam 5 menit sisa kuarter ketiga cuma dapat 4 free throw. Ya. Udah tim foul loh dari 5 menit, Ya. jadi harusnya attack the basket. Dari Jadi keuntungan yang dan itu yang harus di encourage. Mungkin Coach Milo sudah berarti butuh bantuan dari para asisten yang ada di bench untuk para pemain bench yang masuk. Terima. Ayo kita encourage lihat situasinya seperti apa, masuk lakukan yang incer kelemahan mereka, kuatin kita, udah gitu aja. Gue tuh tadi kondisi itu tuh juga sempat mikir tuh, ini udah 5 foul pada saat masih ada 5 menit gitu di waktu. Setelah itu loh, Bram 3 point yang kena Iya foul iya tuh. iya. Tapi kok nggak ada yang attack gitu, nggak ada yang attack. Waktu itu emang gue langsung mikir ini apa defense-nya kebagusan atau memang sengaja gitu tidak ada aktivitas di Iya. bench untuk ngasih tahu bahwa ini udah 5 foul gitu. Itu juga. Tapi udah lewat lah ya. udah Iya, lewat. iya. Tapi I think Ya tapi harus jadi catatan juga tuh. Catatan, Maksudnya, catatan, dan ya. scouting report ya kayak tadi ada pemain ya tadi ya salah satunya ada Samson Froling. Samson. Kita mungkin kalau kita lihat di NBL, kalian yang mungkin lihat NBL mungkin tahu lah kehebatan Samson atau apa-apa. Gua pribadi hanya sesekali nonton NBL, gua nonton dia di sini 2 game sebelumnya, he never took a Ya. 3-pointer. Jadi gua ngerasa dia nggak bisa nge-shoot nih. Ya ya. Dia attack the basket, facilitate, passing, it's good. Dia nggak bisa nge-shoot. Sama Bolden dijarakin. Ya ya. Sama Bolden dijarakin. Sama Derrick enggak. Sama Derrick nggak dijarakin. Nah, Sam Froling di corner fake, Derrick loncat. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah Marquis ini mendapatkan scouting ini by himself? Oh iya, gue tahu dia nggak bisa nge-shoot nih. Lepasin aja. Begitu pula Derrick. Jadi Derrick nggak tahu nih, dia bisa nge-shoot apa enggak ya? Jadi gue loncat. Atau sebenarnya sudah ada siapa nih? Ini nggak bisa nge-shoot, ini bisa nge-shoot gitu loh. Jadi kan jadi pertanyaan kan, kok Marquis bisa melakukan pendekatan yang berbeda dengan pemain yang sama Derrick gitu. Ada peluang begini sih, ada peluang gini. Marquis sama Thon Maker tuh teman dekat, sempat di cap sebentar tadi dia bilang, Iya. dan Thon Maker sama Sam Froling tuh juga teman dekat. Jadi mereka sebenarnya satu circle sebenarnya. Jadi bisa jadi, dan si itu juga pernah bilang kita sering main bareng sebenarnya. Iya. Bisa jadi nyari sendiri gitu. Iya. Itu Meskipun akhirnya tadi gue tanya ke Ton kan, personal, Ton, apakah Sam ini bisa nge-shoot gak? Oh bisa. Tapi kenapa dia nggak pernah nge-shoot? Ya nggak tahu sih, karena ya ada gua, ada yang lain aja sih. Iya, Jadi dia iya, nggak nge-shoot. bisa Tapi bisa. Tapi tadi sebenarnya shotnya 3 point 2 kali gak? 2 kali masuk 2 kali, satu. satunya airball. Iya, Satunya airball. Jadi menurut gua pun kalau misalnya itu ya scouting itu yang harus diperdalam lagi untuk para Iya, pemain iya. timnas. Karena beberapa kali kayak nomor 25 Fakwi. Gua nggak tahu baca efek atau Iya, apa iya. nggak tahu ya. Itu shooter. Big man tapi shooter. Iya. Nah, tapi kita ambil under nih waktu Iya, iya, iya. waktu dia pick and pop. Jadi Dia, pasti habis lah pokoknya, kita iya, gitu ya. Jadi ya itulah harus diperkuat lagi scoutingnya. Yes. ya, itu palingnya yang dari kita ngelawan Australia tadi, banyak sekali pelajaran, mudah-mudahan bisa diambil apa ya, saripati pelajarannya nggak cuma buat timnas ke depan, tapi juga buat siapapun lah yang nonton game tadi demi kemajuan basket Indonesia. Nah sekarang adalah pada saat kita ngobrol ini, kita masih belum tahu lawan kita berikutnya siapa, antara Taiwan atau Cina Taipei atau Cina. Ya, gue pengen tahu dari lu berdua, sisa 2 hari ini menjelang game selanjutnya, apa yang bisa dilakukan sama timnas kita? Ya ya harus melakukan yang terbaik udah pasti ya, cuma ya kembali lagi memang mereka harus cari tahu kelemahan lawan mereka berikutnya, itu paling penting ya. Ya. Membaca situasi permainan lawan selanjutnya, Iya. itu paling penting, karena
ya memang gue lihat kayak jatuhnya nih ya, pemain-pemain ini banyak yang nggak improvisasi nih gue lihat. Iya. Play sesuai, ya itunya. Sesuai gambar. Iya itu aja gitu. Gue nggak lihat kayak apa ya, gue baru lihat tadi cuma Jawa tuh loh berani minta pick tiba-tiba. Iya. Belum mulai dari horn loh, dia dapat bola langsung minta pick loh. Cuma itu yang lainnya ya udah awalnya itu terus. Apa memang nggak boleh sama pelatihnya itu gue nggak tahu juga ya. Tapi, karena ada juga yang kayak gitu, karena ada juga yang nggak boleh kan. Iya. Tapi Tapi sejauh ini ya itu bergeraknya memang, dan sorry memang nggak ada yang berhasil gitu loh. Nggak tahu ya kalau dihitung lagi dari point in the, maksudnya kita lihat charts poinnya, kita nggak tahu ya. Gue belum pernah lihat ya. Entah berhasil entah enggak itu pola. Tapi improvisasi pemain sejauh ini ya nggak terlalu kelihatan lah. Bukan nggak ada ya. Tapi nggak terlalu kelihatan. Dan yang gue harapkan ya basket ya bergerak sesuai defender lu kan kalau mau offense gitu loh. Itu yang gue harapkan mereka bisa melakukan itu. Pergerakan tanpa bola juga penting gitu loh. Hari ini nggak ada backdoor loh. Iya. Nggak ada backdoor. Apa udah ketahuan? Apa udah ketahuan? Karena kan kalau bola 3 yang udah di sisi kiri, yang 2 ini udah pasti bakal melakukan itu. Kalau nggak hand off adalah backdoor. Gitu. Tapi itu nggak terjadi gitu loh. Hari ini. Tapi ya so far so good sih gue untuk hari ini ya. Karena yang penting kan seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, yang penting chemistry lu terjaga, mental lu terjaga buat game selanjutnya. Itu yang harus dilakukan ya untuk game selanjutnya. Kalau kita lawan Cina itu Dan kemungkinan lawan Cina ya. Kemungkinan lawan Cina ya. Ini so far ini kita per gua ngomong nih 4-4-2-4. Oh iya. Udah jauh ya. Jauh. Udah jauh. Cina, cuman emang Cina ini di turnamen ini FIBA Asia Cup ini ada anomalinya gitu. Ketika kita masuk menuju turnamen ini kayak wah kayak besar banget nama ini, tapi begitu main kalah lawan Korea, tadinya kita mikir wah kayaknya Korea yang pertama ya. Korea, lalu kemudian yang kedua lawan Bahrain menang 1 poin. Menang 1 poin. Itu yang membuat kok gini ya gitu. Di sisi lain ada Zochi yang selalu ada di lapangan, hampir selalu ada di lapangan, tapi nggak main. Itu main nggak Zochi itu? Belum lihat lagi. Nah, tapi nggak main gitu. Itu tuh jadi pertanyaan. Jangan-jangan kita punya peluang nih sama Cina gitu. Kita juga nggak tahu seberpengaruh apa ternyata kalau Zochi main atau tidak main gitu. Itu. Adrian gimana Adrian? Ya kalau Zochi main berarti kan duet sama Wang Chilin ya. Wang Chilin ya. Ini sama kayak waktu di Asian Games. Kita juga kalah dari mereka kan. Oh iya ada mereka ya, benar-benar. Jadi ya kalau sekarang kita punya Bolden, kita punya Derek. Gua nggak tahu sih ya. Gua ragunya di kekuatan ya. Kalau Boldennya mungkin kuat ya. Kalau Derek kekuatannya stamina atau power atau power dan stamina. Stamina, ya. oke. Karena ini kan udah senior ya. Kita nggak bisa ngomong 2018 yang lalu kita bilang Zochi adalah rising star, young star gitu. Sekarang nggak lagi gitu. He's a star gitu. Dan di CBA Wang Chilin pun demikian gitu. Meskipun akhirnya tidak pernah ke NBA ya. Kan dia di draft tuh sama Grizzlies. Tapi nggak pernah. Tapi ya dari dulu Wang Chilin tuh badannya bulky, lebih jauh dari Zochi gitu. Dan sekarang Wang Chilin juga semakin range-nya tuh semakin unlimited lah, semakin jauh. Jadi ya mereka berdua yang akan jadi fokus utama kita untuk dihentikan saat karena guardnya ini harusnya kalau dilihat dari yang mereka bawa kemarin cukup sama kita. Maksudnya secara kecepatan, cara main, fast, shoot gitu itu kurang lebih sama, dan gua rasa sih bakal cukup imbang lah kalau guard ya. Tinggal gua berharap sih Derek ya. Maksudnya kalaupun tidak cukup kuat untuk menghentikan mereka, at least he being smart to stop them gitu. Jadi harus banyak cara lagi lah untuk dibongkar. Jadi ya itu sih, kalau tadi gue nambahin sedikit tentang apa yang harus kita benahi. Ya it's about mental preparation aja sih ya. Mental dan scouting itu aja sih. Menurut gue 2 itu, dan tadi udah disebut juga kan sama Coach Milos bahwa it's about mental gitu. Udah gak ada lagi, udah nggak boleh. Gue kemarin Widi sempat gak main kan di game pertama ya. Game pertama gak main. Gak jalan ya. Atau Widi baru main game sekarang ya? Enggak. Game 2 main tapi garbage time. Dia game 1 nggak main di jalan gini, gue minta palanya naik. Iya. Karena itu penting banget gestur itu. Iya, gestur betul. Jadi untuk membangun semangatnya, dan gue harap Coach Milos bisa melakukan itu. Dan gue rasa sih bisa ya. Tadi gue sempat ngobrol sama orang dalam SM. Seorang mbak orang dalam SM, dan kata dia Coach Milos ini kalau udah keluar emosional ya, karena dia biasanya tidak emosional. Beberapa kali SEA Games itu emosional, di kemarin emosional, hari ini pun menurut gua sangat emosional. Dan gua rasa dia bisa, harusnya semoga bisa ya. Untuk membangkitkan semangat anak-anak. Ya jadi memperpanjang tadi Adrian jelasin,
tadi di press conference kami main basket tuh nanya si Coach Milos, kita ini tinggal punya 2 hari persiapan gitu. Apa hal terpenting yang menurut lu yang kalau ini kesempatan terakhir lu akan menghadapi salah satu game paling penting tahun ini gitu. Apa hal terpenting yang akan lu kasih ke pemain? Waktu itu tadi kita nanya begitu gitu. Dan dia jawab dengan lugas gitu, dia nunjuk ininya mentality, dia bilang. Ini sekarang sudah tinggal mental. Dia percaya bahwa fisik sudah kuat pada level dia, pada level kita. Jadi sebagai timnas bukan dibandingin sama Cina ya, tapi sebagai timnas dia percaya fisiknya sudah oke. Tapi yang dia rasa harus diperkuat lagi adalah mental. Nah, mudah-mudahan ini bisa resonansi ke pemain-pemain lainnya gitu atau keluarga pemain yang kebetulan nonton ini. Game melawan Cina atau Taipei misalnya Taiwan berikutnya adalah game mental gitu. Karena yang menarik juga dari pernyataan Coach Milos tadi adalah bahwa kita nih harus yakin bahwa ternyata kita sudah sedekat itu dengan level Asia. Kita nggak sejauh itu gitu. Tinggal yuk kita dorong terus ke sana gitu. Dan ada hal lain lagi yang penting kemudian Coach Milos bilang tadi adalah yang gue tangkap, yang gue terjemahkan secara bebas kurang lebih ketika kita sudah di sini kita jangan mundur lagi gitu. Mundur lagi itu yang gue tangkap lah standar. Kita harus dorong liganya. Programnya, lalu kemudian level kompetisi liganya harus di satu catatan tambahan tuh. Dalam 3 bulan terakhir tadi dia ngomong timnas sudah main 29 game dalam 3 bulan terakhir. 3 bulan doang ya? It's much more than the league. Iya. Itu jadi dalam 3 bulan diulang biar kedengaran. Jadi dalam 3 bulan terakhir setelah sebelum SEA Games. Dari sebelum SEA Games itu total dia main tuh 39 atau 29 game lupa gua. Antara itulah. 3 bulan tuh. Iya, dalam 3 bulan. Dan kita bisa lihat hasilnya. Dan itu lawannya dalam level kompetisi lawannya kan pertama 7-8 game lawan select team yang di pemain asing. 10 select team di internal. Ya. Terus SEA Games 6 game. Australia 10 game. Ya. Di sini 2 game dulu. Terus ada sekarang 3 game. 3 game ya sekarang gitu. Itulah pokoknya sudah sangat jauh. Kualifikasi lagi. Benar. Dan gue nggak tahu ya waktu datang ke sini masih ada sparring lagi ya. Ya setelah itu. Jadi masih tadi pertama jumlahnya jelas. Yang kedua adalah levelnya. Jadi saat 2 ini dikombinasikan dan itu harus dikombinasikan ke depannya. Ya, gua rasa kita bisa jadi the next mungkin the next Lebanon, the next Jordania gitu ya, dimana akhirnya pelan-pelan merangkak lah. Ya pertama we need Marquis here sebagai naturalisasi dan lihat hasilnya gitu. Menurut gua gua nggak tahu sampai sekarang belum pernah lihat mainnya, tapi gua rasa harusnya Kelvin, Derek ini juga dapat banyak banget dengan setiap hari tak sama Marquis. Dan itu gua harap terus berkembang gitu dan jangan sampai stop gitu loh. Apalagi kalau misalnya skenario terburuk kita terjadi, kita kalah di game besok, terus akhirnya gimana terus yaudah berhenti nih basketnya. Aduh, jangan gitu kan. Aduh, ini udah dikit lagi nih kayak foto-foto orang yang mau gali emas tuh loh. Dikit lagi kita udah nyampe emasnya nih, tapi udah nyerah gitu. Jadi sayang banget. Kalau misalnya orang nanya level kompetisi ditingkatin tuh kayak apa gitu. Sesederhana ini kalau dari game tadi ya Australia dan Indonesia, bagaimana kalau di kacamata di mata gue lihat bagaimana pergerakan Australia itu sangat cepat. Jadi kecepatannya tuh kayak mobil sekian cc lawan sekian cc yang lebih tinggi gitu, jauh banget gitu, akselerasi tuh cepet banget Australia, fake 1 langkah, cepet banget gitu, cutting apa segala, itu tuh itu sebuah perbedaan, tapi juga sebuah perbedaan disparitas yang bisa dikejar gitu, dan harus dikejar oleh IBL kompetisi kita. Bagaimana caranya? Pikirkan gimana caranya gitu. Harus dipikirkan bahwa kenapa dia bisa secepat itu mainnya, kenapa Jepang bisa setinggi itu levelnya. Kenapa misalnya nih, mungkin gua keliru ya, kenapa pemain naturalisasinya Korea misalnya main di Liga Korea tapi kok tetap segitu gitu, tidak malah menurun performanya gitu. Tapi apa yang terjadi gitu? Kenapa anak-anak Jepang, Yuki, Yuta dan kawan-kawan gitu bisa di sana gitu, ketika dia main di liga segitu level liganya, tidak kesulitan juga ketika main di Asia gitu. Itu tanda tanya yang harus kita jawab sama-sama gitu ke depan. Apapun hasilnya nanti kalau misalnya kita lawan Cina atau Taiwan. Iya. Kalau detailnya tadi lu lihat Australia main, gua rasa ya satu pemain paling lama megang bola 5 detik kayaknya. Exactly mas. Iya, karena kalau dia drive
dia nggak bisa, dia nggak mau dribble lagi, dia pasti kick out. Biar yang lain coba lagi, nggak bisa lagi, nggak pernah megang bola tuh. Betul Bang. Dan ada hal-hal yang harus kita lihat ya. Dan bagaimana ketika mereka, lu bilang 5 detik ya, ketika waktunya mereka melepas bola, mereka tuh tahu harus lepas bola itu kemana. Opernya tuh kemana tahu gitu. Tidak ada jeda gitu, jeda untuk mikir, jeda ke siapa nih gitu. Dan itulah jeda sekian detik, itulah yang salah satu definisi dari level kompetisi gitu. Jadi lu mampu nggak untuk melakukan itu gitu, sehingga pemain tuh misalnya katakanlah pemain kita serep ke sini, ini lari ke sini cepet-cepet gitu. Persis seperti kata pelatih Australia tadi, dia bilang pada dasarnya di beberapa play kita mainnya sudah cukup bagus, artinya ya tadi mainnya cepet, enak operannya, dan satu-satunya yang jelek buat kita adalah finishingnya terakhir gitu, udah selesai gitu. Nah akhirnya ya udah gitu. Dan ketika itu sudah cuman itu jeleknya, ya tinggal diulang lagi gitu, dan ya nggak akan mungkin jelek-jelek terus gitu. At least sekarang berapa persen field goal-nya? Field goal Australia 40 gitu. Sip. Iya betul. Ya gitulah. Tadi juga hari ini gua nulis tentang menikmati kompetisi ini ya. Bahwa luar biasa gitu kita setelah Asian Games gua tidak merasakan lagi kan itu, belum pernah merasakan lagi betul. Kehadiran ini gitu, level ini gitu. Dan kemarin sebenarnya yang gua moment of gua kayak anjir gitu itu adalah Lebanon ya. Karena balik lagi di November gua nulis Lebanon itu tim yang masih sporadik aja. Masih Jordania di bawahnya. Tapi kemarin sebelum Jordania lawan kita, Jordania dibantai sama Lebanon. Terus gua bikin kayak kenapa nih ya Jordania ya? Gua lebih fokus ke Jordania nih kan. Begitu ke sini gua baru tahu kalau pelatihnya ganti setelah Februari lalu. Pemain naturalisasinya ganti, sekarang is shooter, karena dulu kan Majok gitu kan, Majok itu kan is not a shooter, sekarang Al-Raj kalau nggak salah nama Jonathan Al-Raj is a shooter, jadi dia punya 5 pemain bisa shoot, dan Wael Arakji dan cara bacanya, dan gue nanya ke dia, gimana cara lu melakukan seal screen dan kawan-kawan, seal pick and roll dan kawan-kawan. Dan dia tuh bisa jelasin itu dengan detail gitu. Apa yang gue lihat, defender kayak gini, bahunya gimana, ininya gimana. Temen gue larinya kemana, gue passing. Itu sebaik basketball IQ. Bener, jadi kayak wah, dan itu diakuin banget sama kemarin siapa nih menangnya Lebanon tuh? New Zealand. Selandia Baru. Iya, Selandia Baru yang kita kira nih pemainnya udah, ada satu di Davidson, tempatnya Stephen Curry, satu lagi di satu kampus di California, lupa gue. Iya, dan kita mau ngomong apa fisikal lagi, udah jauh lah ya, mereka gede-gede banget, nggak ada itunya. Pelatih yang ngomong Wael Arakji is crazy, is so smart, dibilang gitu. Dan gila emang gue kayak, kok bisa orang kayak gini mikirnya gitu. Dan di level 27, segua. Dan di level Asia gitu. Gue kebayang gitu. Jadi saat waktu kemarin tuh kameramen kita, Bapak MK, nyuting Yuta Watanabe, pemain NBA. Kata dia kayak orang ngelukis kalau gerak, ambil bola, shoot gitu kayak orang ngelukis gitu. Jadi ya kita kalau kata Coach Milos tadi, kita tidak sejauh itu gitu. Jadi mungkin untuk pemain mungkin masih banyak ya yang harus dikejar. Tapi untuk level permainan secara tim kita sudah cukup bisa kompetitif sebenarnya kalau lawan mereka. Jadi ayo dikit lagi gitu, ayo dikit lagi kita sama-sama dukung. Seperti tadi kita ngomong IBL dan kawan-kawan, kita tidak no disrespect or something gitu, but this is our suggestion gitu, kita butuh bantuan mereka juga gitu, karena kan mereka penyelenggara liganya, supaya ayo kita sama-sama cari yang lebih baik lagi ya, buat siapa juga, buat negara kita. Iya, karena tadi juga sebelum game gue juga ngobrol sama Mas Junas, direktur IBL gitu, lama berdiri, kita hampir sejam kita ngobrol gitu, bagaimana dia sepakat bahwa kita harus tingkatin level kompetisi, kita harus punya blueprint dan macam-macam gitu. Dan ini kata kunci dari penjelasan Adrian buat gue adalah sama-sama gitu, sama-sama menyadari kita ini ada di mana sih, posisi kita nih, kualitas pemain kita ini sebenarnya ada di mana sih gitu. Jadi oke lah, beberapa bilang bahwa this is masalah size, dia bilang oke, buat lu masalah size. Buat lu apa lagi? Masalah ini. Elaborasi tuh pecah semua tuh. Lalu sadari bersama. Oh, ternyata level kita di sini nih. Level kita di sini, kemampuan kita di sini, kemampuan ini gitu. Nah, kemudian yuk bareng-bareng gitu, gimana naikin ini? Sambil tetap berkompetisi, siapa yang mau jadi juara di liga, siapa yang kemudian mau jadi pemain nasional, siapa yang mau jadi all star dan lain-lain gitu. Apa ya, bareng-bareng gitu, apalagi pemerintah punya desain besar olahraga nasional, di sebelah kita ini ada
gor baru Indonesian Stadium kalau nggak salah namanya, nanti mudah-mudahan ganti pakai nama pahlawan atau nama pulau apa gitulah. Jadi keren banget. 17.000 18.000 kapasitas gitu. Sayang kalau nggak dipakai gitu. Kita harus nggak dipakai oleh kita gitu. Jadi pakai konser malah ntar ya. Taylor Swift gitu. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tapi juga komersil lebih tinggi tapi ya sayang kadang-kadang udah basket ya. Tapi ya buat kita tuh, ayo kita sama-sama menjadi kitanya ada di mana sih gitu. Kita ada di mana secara individu, secara bahkan misalnya semanajemen tim nih, kita kualitas tim kita ini sebenarnya ada di mana level kita gitu. Lalu kemudian kualitas pemain, kualitas as a teamwork itu kita sudah sama rata nggak sih, misalnya Satria Muda dengan Pasifik Sasar Surabaya gitu, kualitasnya apa itu harus disadari bersama. Karena yes, kita barangkali akan tetap butuh pemain naturalisasi karena mungkin kita akan kita kekurangan di posisi ini yang bagus, kita kekurangan, tapi tetap bagaimanapun untuk mengisi kekosongan yang besar 11 pemain lain ya harus diisi lewat kompetisi yang baik gitu. Pokoknya jangan sampai dia main lagi lah. Iya. Kalau dia main lagi berarti kita ada yang gagal, ada yang rusak. Ketika beberapa pemain tapi kecuali kalau dia mau main lagi ya, kan tahu ya. Gitu. Main timnas tapi KU 40. Evergreen. Kontainer dong. Ya maksudnya itu ya, maksudnya ini bercanda tapi yang sangat beneran nih kalau sampai misalnya seorang tim butuh kayak gue masih butuh nih jasa Dimas Muari. We need to talk about it. Kenapa lu lebih butuh Dimas daripada lulusan nggak ada lagi orang lain lulusan DBL gitu kan, aneh gitu kan ya. Kenapa lu Dimas is a good player. Totally. Tapi ya kali dia udah pensiun dari kapan tahu gitu loh. Jadi kan itu kan kayak masa lu masih butuh dia gitu. Gitu. PNS tadi kalau udah pensiun nggak bisa balik lagi. Lu pensiun balik lagi. Iya. Sip. Kayak gini nih. Agak melenceng tapi ya sama ya, dari kemarin juga game kita gak fokus di game aja. Fokus pertama jelas ya kalau di podcast yang pertama di tempat preskon ini, yang pertama emang fokusnya ke game karena kita akan berhadapan Jordania kan waktu itu. Gitu. Jadi masih ada peluang lolos, tapi sekarang kita udah peluang menjadi peringkat 2. Sekarang udah enggak jelas kita peringkat 3. Kalau kita dalam peringkat 2 ya kita belum tahu karena masih belum kelar pertandingannya. Jadi kita akan bahas secara lebih global lagi gitu bahwa basket kita ini mau dikemanain juga gitu. Dan ini ya kita bertindak sebagai nggak nyebut oposisi juga, tapi ya ini apa adanya gitu dari mana pemain, dari gua ya yang sangat suka basket pun demikian beliau yang sudah lama di media basket, jadi ya ini gitu. Ya tadi kalau kata Mas Junas bilang ya kita harus bareng-bareng nih, dan dia bilang semua tuh punya peran gitu. Operator liga, federasi atau perbasi, media, main basket dan kawan-kawan, begitu juga fans. Fans kan sekarang perannya makin kuat. Kenapa? Komennya makin pedas. Dan bukan hanya pedas, kalau gua baca, hampir semua gua baca tuh komentar tuh, bukan hanya makin pedas tapi juga makin berisi. Iya, tahu. Makin berisi, ngerti gitu. Dan mudah-mudahan kita semua tidak lelah, tidak capek untuk terus saling memahami satu sama lain, terus ngebangun ini biar jadi tambah baik gitu. Semuanya, nggak cuma satu pemain, tapi semua pemain, tim, liga, atmosfer, industri, bahkan ujung-ujungnya ternyata Indonesia maju gara-gara basketnya. You would never know, kita akan pernah tahu. Yes. Gitu dong. Kenapa mereka ngomong gitu? Karena mereka tahu kemampuan kalian yang bermain saat ini gitu. Betul. Jadi bukan asal ngomong itu loh. Hanya selesai dah podcast kita. Itu poinnya. Itu tadi ya. Iya. Ya itu tadi. Itu poinnya karena minum dulu tadi. Ganteng. Itu gara-gara minum itu tadi betul banget nih Ganten. Emang ada berapa persen sih? Betul. Intinya yang dibilang Dimas tadi sebentar. Intinya dibilang Dimas gitu. Karena kita ini yakin kita ini bisa. Lu tuh bisa gitu. Betul. Tinggal apanya nih kita kurang sebelah mana gitu. Sip. Operator kita udah bilang cukup. Oke. Wah, parah nih kacau. We proud our team. Oh, bangga selalu sama timnas, bangga selalu. Dan do the best for the next game. Terima kasih sponsor. Ganteng. Ini masih ada satu lagi kan di sini nih. Apa tuh? Podcastnya masih ada satu lagi. Masih ada. Hotel Fairmont udah kita booking ya. Jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast. Enggak, kemarin pada tanya kan ini di green screen apa bukan? Bukan. Saya jawab ini bukan. Ropok nih. Ini bukan. Ada. Kalau kalian masih nggak percaya lagi, mau di lapangan. See you, sampai jumpa semuanya. Bye.